gue cuma bilang di sini nih, masa gue sumpah gue nggak pernah tahu naik gunung lagi. Gue pernah naik gunung dalam keadaan stres parah. Kalau gue denger kayak rame banget. Kalau gue cuma segerombolan gue doang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan membahas tentang cerita teman gue. Jadi di video ini, di channel ini, gue akan lebih banyak bercerita sama teman gue, atau teman gue bercerita ke gue, sebaliknya. Intinya kita akan ngomong soal kehidupan. Dan saat ini gue ada teman gue, Bang Ari. Bang Ari ini gue pengen kulik waktu dia pengalaman dia naik gunung. Jadi mungkin channel ini juga akan membahas soal kehidupan lainnya. Cuman di sini kebetulan gue punya teman yang punya cerita soal naik gunung. Intinya kita di sini bercerita, kita sharing pengalaman, sharing info, sharing pengetahuan, pokoknya apapun itu yang bisa kita ceritakan. Jadi kita coba dengerin kisahnya kayak gimana sih, seru apa enggak? Kayaknya sih seru ceritanya. Langsung aja nih Bang Ari. Bang Ari tinggal di mana? Gua tinggal di Bintaro. Tinggal di Bintaro. Jadi gue mau nanya nih Bang, apa sih yang membuat lu itu suka naik gunung? Gua sih, menurut gua sih tenang. Di gunung itu ketenangan itu paling enak banget. Karena lu bisa kalau stres di Jakarta ya kita kerja segala macam itu udah di gunung itu ya tenang, maksudnya walaupun ya udah pasti capek segala macam kita berpulang dan segala macam lu pasti banyak cerita dan Terus hal yang membuat lu pengen naik gunung itu apa? Pertama kali lu naik gunung deh, gimana sih pertama kali naik gunung itu gua ke Gunung Cikuray. Pertama kali gua naik, gua cuma bertiga, peralatan buat seadanya memadai kalau sekarang gua memadai bertiga tanpa pengetahuan yang minim lah segala macam. Terus pakaian gua persiapan gua kesananya. Berarti itu nggak planning tuh? Gua planning tetap, namanya kalau naik gunung pasti planning lah, kan lu nggak tahu maksudnya apa yang harus lu bawa, apa yang harus lu siapin untuk di sana. Ada keadaan yang mungkin mendesak segala macam. Contohnya ya gua kalau naik gunung gua ada babi, ada berhutan kan, ada tenda, ada disuruh segala macam yang harus dijaga. Berarti lu tuh awalnya tuh memang belum ini tertarik naik gunung? Awalnya gua sebenarnya dibilang nggak tertarik, cuman gua belum pernah aja. Belum pernah. Itu gua sempat nonton di Facebook yang ngapain gunung enak nih ya kan, terus juga banyak senior gua yang gua emang nggak tahu kenapa dia gunung kan, terus gua coba lah, gua nih bro naik gunung yuk, gua bilang gitu kan. Terus temen gua juga yang sebelah ada tuh cepetan kan, apa lu naik gunung yuk, dia apa ini naik gunung yuk, karena gua dengan keadaan yang udah bertiga nih, karena gue pemula ya kan, bahasa sekarang pemula ya kan, udah kita bertiga naik siapin budget segini terus siapin alat kita tahu ya kan, alat itu ternyata belum memadai ya kan, misalnya belum tahu alat apa yang harus disiapin. iya, gue hanya tahu kan tenda, sepatu yang harus gue bawa segala macam, makanan masak segala macam kayak gitu. Kan pas di satu ya kita harus ada kayak makanan instan segala macam, harus prepare ya. Seperti kalau aku pernah itu sakit ya, bisa sakit ya kan, sakit gue ada satu teman itu gue sakit itu, dan temen gue itu yang ngebantu gue, dan menurut gue di situ gunung yang benar-benar tahu sifat asli lu. Iya benar, lu nggak bisa mau di gunung kayak ya mungkin zaman sekarang ada tuh yang tinggal ya kan, bosan. Iya benar. Iya, ditinggal kan. Gue bilang,
parah maksudnya sama kondisi dunia itu tuh tinggal sendiri ya karena ditakut apa itu cuma menurut gua dia tuh sifat aslinya betul banget dulu sifat asli kayak gitu pokoknya yang benar sifat asli itu tuh sifat asli itu tuh pertama dibully ya itu kayak gimana ketika lu kecapean kamu naik puncak terus maksa naik puncak terus ya banyak lah macamnya terus lu punya makanan sedikit terus nggak lu beban lu lahap sendiri terus jalan berapa bareng terus masak tenda dan lain-lain masak segala macam dan lu ngandelin satu sama lain nah itu kelihatan banget di gunung soalnya ketika naik gunung itu bakal tahu sifat asli benar-benar seperti itu dan gua ngerasa pas gua naik gunung itu gua ngerasa wah gila nih gua naik gunung waduh dan cuma gua bilang proses sakit kan gua yang merawat gua dan segala macam ya emang gua dari awal di sini juga gua ketemu gue terlambat lah cuman ya sekarang mereka udah pada sibuk maksudnya sibuk ya itu tahun berapa pertama kali naik gunung? Gua naik gunung itu kalau nggak salah nih ya naik gunung itu sekitar 2013 iya kalau nggak salah ya terus setelah itu baru tuh terus susah nggak sih naik waktu itu gue sih karena gue pernah mau naik gunung ya gue ceritain gue setelah kali naik gunung itu gue hampir bilang maksudnya bilang ke diri gue bukan mau naik Cikuray itu sampai gue tinggal ke gunung balik ke gunung lain gue ucap gue cuma bilang di sini nih masa gue ucap gitu makanya gue nggak mau tuh konsep gue nggak mau apa gue pasti selalu ingat gue nggak mau balik lagi ke Cikuray kenapa lu nggak mau balik sih karena itu yang pertama kali gue itu pertama kali gue pemula kalau sekarang mungkin gue dibanding pendaki-pendaki lain masih tetap pemula cuman di situ benar-benar pemula gue ya kayak gue bilang makanan segala macam gue prepare terus resep nggak ada gue ya tidur seadanya lah sama asal-asal aja tuh naik gunung tanpa tahu apa yang mau bawa iya ya tahu mah tahu cuman lu kan nggak terlalu nggak terlalu detail banget nggak terlalu persiapan nggak terlalu berarti lebih ke kesan nggak enak gitu ya iya karena gue sampai pas ketika tuh buat balik ke Jakarta gue sampai bilang gue mau gue nggak mau sumpah gue nggak bakal mau naik gunung lagi gue nggak bakal bukan gue bukan gue ya kayak misal gitu terus gue nggak mau ya capek loh gue nggak mau balik ke Jakarta lagi ya kira gue sampai sekarang gue ingat gue nggak mau dibalikin balik ke Jakarta lagi dan gue kalau gue sampai sekarang itu amit gitu gue udah sampai jadi yang kayak kita ucapkan kan karena lu ketika di gunung atau pun lu harus jaga benar-benar ucapan lu juga banget berarti lu buat duit dapat tuh naik gunung tanpa persiapan kayak gitu gue sih prepare ya sama udah ya itu gue masih kaya ya nggak kayak sekarang lah maksudnya sebanyak ini iya ini juga masih ya pasti anak-anak pada prepare kan sekitar 2 juta 3 juta padahal itu sebenarnya masih banyak ya kan lu pasti lu ketika muda lu prepare itu kalau sekarang sih lu mikir-mikir pasti ya dan keluarga pasti sebenarnya udah pada mikir kayak sih jadi lu setelah nyampe ke Cikuray itu lu tahu nggak trek yang harus lewatin itu gue cuma lihat jalur pendakian yang ada administrasi jalur pendakian iya dijelasin berarti di gunung iya dan gue kesana pun gue ada temen gue lihat kalau kita ke Cikuray kita harus naik di sini nih gue temen gue yang satu lagi berdua gue nggak tahu tapi ada temen gue yang kita harus sini tapi kita suka sama-sama nggak tahu sama-sama nggak tahu tujuan apa masa mana cuma bang arah Cikuray mana ya nggak tahu iya bang arah Cikuray mana ya udah kita gue nyampe sana lupa gue di berapa gue ke sana pokoknya ke sana habis itu gue kayak administrasi segala macam baru berapa lama tuh kalau mau naik itu biasanya kalau naik itu paling kan naik pagi tuh 9 kurang lah naik terus ya pasti itu kan sebelum maghrib itu kalau gue ya gue nggak tahu kalau orang lain ya kalau gue pas ketemu gue nih biasanya pasti sebelum maghrib itu kita harus udah di tenda entah itu di pos mana ya pos pasti pos yang di puncak tuh ya di puncak itu pasti pagi biasanya pagi ya kita di pos
Iya, pasti semua pendaki pun, gue nggak tahu ya kalau pendaki yang lain. Pasti semua pendaki pun pasti dia bakal nginep di pos. Maksudnya di pos yang udah benar-benar emang itu tempat penginapan. Maksudnya tempat camp lah, tempat camp yang benar bisa buat camp. Ya udah kita di situ pasang segala macam, apa prepare segala macam. Nanti kalau ada yang mau naik sampai puncak, kalau ada enggak tergantung keadaan aja. Jauh kan di jaraknya ke puncak itu? Lumayan sih. Biasanya kita itu kalau ke puncak nih ya, Apa tergantung gunung? itu tergantung. Cuman kita biasa kalau ke puncak itu kita bangun jam 3 jam 3 bangun, nah kita naik tuh. Oh, jalan tuh jam 3 tuh, Iya, jam 3 pagi. Iya jam 3 pagi naik tuh buat dapetin itu apa view apa? Sunrise. Ya kita pasti dari dulu ya pagi lah, terus foto-foto lah. Jam berapa hari berarti itu naik ke puncak itu? 2 hari ada? Sehari. Oh, sehari. Berarti lu berangkat pagi, orang nginap, Yang nginep besoknya langsung. puncak, paginya puncak, taruh agak siangan sekitar jam 10 jam 11 ketemu lah. Dan kondisi kita pakai atau enggak. Udah turun berangkat lagi. Udah cabut balik, cuma kayak ketenangan aja. Orang ketemu pendaki lain nggak bisa? Pasti pendaki. Gimana? Gue jarang kalau ketemu pendaki. Sebenarnya pendaki, kalau lu ketemu pendaki itu saling ngobrol nggak sih? Pasti itu lu kalau di gunung itu kayak saudara semua. Iya. Iya, kalau di gunung itu udah pernah kayak saudara. Gue sampai waktu itu pas pertama kali gunung itu sampai kehabisan. Dulu kehabisan makanan sih, makanan itu kurang memadai, kurang. Depan lah. Sampai orang nawarin makanan, ya gue ambil makanan itu ternyata makanan praktis yang benar-benar enak banget. Banyak berarti ya. Wah pasti. Nah, lu apa namanya di situ boleh pasti kan ada turis-turis yang naik juga boleh bareng ya Nusantara lah Jawa Sunda segala macam pasti kalau siapa apalagi ya yang dosa ya pasti siapa lah mau itu perempuan mau itu laki-laki mau itu anak kecil pasti siapa kan. Nah tadi kan lu bilang lu ketemu satwa liar gitu. Itu lu ketemunya di mana satwa liar? Dan lu harus ngapain ketika ketemu satwa liar di gunung ini? Gua ketemu satwa liar itu pas di Ciparealis teman-teman lain yang kali gua amit ya kalau gua naik lagi gua ketemu Macan. iya macan segala macam ada dosa ada ya ketemu Tapi memang ada nggak sih? ada kayak di kelinci segala macam itu ada yang ketemu macan segala macam cuma kan itu kalau bahasa pendaki itu kalau yang gua tahu nih ya gua nggak tahu ya yang gua tahu ketika macan itu ketemu kita di apes dan ketika kita ketemu macan juga maksud entah itu macan entah itu binatang buas kita juga apes kita apes di apes Ya, ketemu macan. iya kita apes di apes udah sih kayak gitu sih cuma ketika gue di Cipurai terus gue Ketemu apa? Cipurai ketemu babu emang ada di situ Bagas ada dia ada dinamain gue nggak tahu namanya siapa tapi dinamain tuh Babinya itu. babi itu dinamain nama orang itu namanya siapa tahu gue udah buat babinya dan gue pas gue ngecamp gue lupa ya gue ngecamp di tenda itu ada tenda perempuan habis dibilang update teman-teman habis dibilang update gue bingung nih gue kan sekarang di pos lagi nih kondisi di malam ya kan dengan malam ya mungkin gue pindah ya udah akhirnya gue nggak tinggal pindah nih Jaga berarti. iya Jaga. itu dia teman gue pun ada temen gue yang 4 anak dia bener-bener iya dia cuma 4 orang dia bener-bener walaupun dia bilang gue sakit lagi karena gue sakit kan gue susah tuh buat menjaga gue sakit bener-bener sakit dia sampai ngejagain dan sampai makanan yang berbau kayak indomie segala macam kan bau nah bener berbuang sama anak-anak maksudnya biar supaya itu bagi gue enggak Oh iya, biar nyamperin. iya dia karena walaupun gue taruh dalam tenda justru malah dia curi sama dia iya bahkan banyak pendaki yang mungkin pendaki lain udah ngerasain tendanya hancur sama si Bagas Namanya Bagas. sebenarnya namanya bukan Bagas kalau Bagas kan babi ganas iya babi ganas lah Sebutannya. Cuman orang itu punya nama. iya punya nama sendiri untuk babi itu gue inget tuh ada namanya tuh babi Lu sakit apa di? capean sih gue satu juga pertama kali kan ya Pertama kali ya. itu yang tadi gue pernah juga pertama kali cuma kan kondisi gue kan berbeda badan stabil kan gue sakit di situ karena satu juga gue malah gue pakai
pis dong, pis bolong. Harusnya ya kayak selama lagi gini lah. Kayak kalau dia segala macam harusnya kan yang sangat dulu lah. dia dapat dulu lah yang dia kalau lepis kan dia kan dibuat ya makin dingin. Kalau tahun ini kan dingin ya sebenarnya mau segala macam. Gue sakit di situ sakit itu gue apa disuapin dan Lu sakit itu kondisi itu panas kah, meriang atau kayak dingin sih, maksudnya dia dinginan? dia dingin capek gimana sih gue Mungkin hipotermia mungkin gue nggak tahu itu hipo atau apa, mungkin hipo bisa dibilang mungkin hipo. karena pertama kali Iya, dan lu nggak prepare soalnya. iya nggak prepare, gue juga tenda juga nggak ada plastik, tenda buat 2 orang gue paksain buat 3, tapi ya gue nggak tahu kan setelah nah gue coba baru gue tahu buat selamat buat tahu atau yang lain itu prepare tuh. Berapa gunung apa aja yang pernah lu coba? Gue sih ya gue sih juga masa hanya sekedar hobi ya, karena kan gue pakar juga ya. Paling gue ke gunung Selamat udah. yang sama tahu gede masih beberapa lah gue udah masa yang mau dijelajahin. Berarti terus suka itu jasanya kalau naik gunung. Biasanya orang kalau nggak suka naik gunung tuh aku kalau pertama kali naik gunung capek udah nggak mau lagi tuh biasanya. Berarti dia nggak suka itu. Tapi lu harus coba ya Pak, apa ketika lu naik gunung ya lu pasti kesel capek nunggu tidur di rumah biasa kan, nunggu tidur di rumah ketahuan enak di kasur kayak gitu. Tapi ketika lu udah naik gunung dan lu pulang dan lu setelah itu kesel tapi lu pengen balik lagi, pasti ada rasa aku mau balik lagi seru lu bisa kesel. Makanya buat lu yang belum pernah naik gunung ya lu coba, tapi ya lu kalau lu naik gunung lu prepare karena gunung itu bukan tempat mainan. Karena udah banyak kejadian sekarang mereka naik gunung ada yang hilang, ada yang meninggal, ya meninggal segala macam karena mereka juga prepare dan udah tahu kondisi di gunung. Tapi lu untung loh, maksudnya lu nggak tahu ya walaupun lu dengan sedikit tahu, cuman lu kan nggak sepenuhnya tahu, tapi lu bisa naklukin gunung itu. Ya kalau dibilang aku sebenarnya di gunung itu kalau menurut gue pribadi ya di gunung itu harus ada satu dimanapun lah, apalagi gunung alam ya, alam nggak bisa ya alam bersama alam kan, itu ada badai segala macam kan, lu harus ya sopan santun di rumah pun harus sopan santun, di mana pun berada sopan santun, minimal itu dua sopan santun. Masa di sana kan ya banyak lah, ada mungkin ada jin segala macam ya, kita nggak tahu. Iya, minimal lu sholat dengan sopan santun. Ya, saya mau naik gunung, karena niat saya naik gunung ya buat ketenangan diri saya, buat saya relax segala macam. Karena ya sekarang ini banyak yang meninggal, gue nggak tahu banyak yang meninggal dan banyak yang apa namanya banyak yang hilang segala macam. Ya gue nggak tahu ya, karena ketika lu naik gunung tuh hati lu harus benar-benar bukan bersih banget ya, bukan jangan ada perasaan aneh. Ya nggak boleh kotor lah. Iya, sebelum ya yang namanya gunung banyak ada juga yang terus banyak macam-macam ya kan, cuma seenggaknya lu di hati lu jangan ada perasaan aneh. Ya gue pernah gue dengar podcast orang yang lain kan ada tuh gue dengar cerita di apa dia sebelum naik itu ada ucapan yang salah. Iya. Gue pengen enak kali ya nikah itu tuh lu wah udah ngaco menurut gue akhirnya ada tuh di podcast gue deh dia kira dikawinin di sana dikawinin sama jin di sana dan dia pulang dalam keadaan repot dah orang semua. Nah itu yang gue maksud itu lu hati lu nggak boleh ada perasaan kayak bener ya, gue paham sih. Kita harus jaga sikap kita lah ya, minimal tuh kalau kita kayak ke gunung atau kemana gitu lah, kita kan nggak boleh asal-asalan ibaratnya kan gitu. Nah terus setelah lu sampai puncak tuh yang lu rasain apa? Yang gue rasain ketika sampai puncak apa nih Karena kan awal gue apa sesudahnya pertama kali, karena kan intinya kalau gue lihat ya tidak dulu tuh kan orang lebih postingnya tuh lebih ke kayak gue udah sampai puncak nih gitu. Itu rasanya apa sih sampai pertama kali tapi emang effortnya itu buat effort banget. Gila gue harus benar-benar memperjuangkan
diri buat lu sampai puncak. Ketika lu puncak tuh merasa senang banget. Wih, gue gila nih apa ya puncak kayak gini ya kan, bisa gue gini semua. Cuma ya buat lu yang mungkin gue bilang populer jangan takut sampai lah gue sampai gue hebat kan pasti ya kan sama sini. Tapi lu ada sombong waktu pertama kali. Ya namanya pemula pasti ya pasti ya kan baru pasti lu merasa lu bisa update sama sini kan apa gue nih keren ya kan apa gini banget. Kalau lu udah di tahap hobi tapi lu senang lagi gitu lu gak bakal lu udah puncak ini enggak lu udah cukup tenang. Gue yang penting Intinya tenang. Karena melihat keindahan ciptaan. karena nggak bisa di alam itu namanya alam semesta itu nggak bisa ditebak. Dan apa Tuhan nyiptain kalau sebagai nyiptain kayak gini kita bisa maksud sampai lu ketika takjub lah sampai lu ketika di atas lu ngerasa gue ini nggak ada apa-apanya maksudnya gue ini nggak ada gue nih makhluk kecil di sana ini bumi ini luas banget sampai lu bisa ngeliat apa namanya di atas air lah segala macam. Lu ini kecil banget di Bukan apa-apa lah. iya di mata Tuhan ini kecil banget nggak ada macam lu buat apa yang lu sombong ini. Ini bagus ya, punya ilmu juga ya maksudnya. Ya ada hal maksudnya nggak semua orang mungkin berpikir begitu, cuman ini adalah satu ilmu yang perlu kita ambil ya karena ya itu lagi kita harus takjub sama ciptaan. Kita nggak boleh merasa paling paling sombong atau segala macamnya lah ibaratnya gitu. Karena memang ciptaan Allah itu sangat benar-benar kita nggak bisa juga gitu ya. Indahnya bisa ciptain keindahan gitu yang buat kita sendiri takjub, bukan hanya di gunung, kadang di pantai, dimanapun itu pokoknya ciptaan-ciptaannya kadang membuat kita takjub. Ini satu ilmu ini bagus. Jadi buat yang naik gunung jangan nyari FOMO lah, jangan nyari tren, jangan ikut-ikutan viral atau pengen dilihat orang, tapi lu naik gunung itu harus lihat diri lu sendiri. Keren. Jadi setelah lu dari Cikura kan lu kesel tuh kan, lu kayak naik gunung lagi, tapi kenapa lu bisa naik gunung lagi? Itu gue nggak bisa menjelaskan itu karena yang bisa tahu itu lu coba naik gunung lu naik gunung ya lu nggak pengen naik gunung ya coba tapi lu naik gunung sekali tapi pas lu pulang lu merasa masih naik gunung nih lu pengen balik lagi ya susah kayak gitu cuma rata-rata orang yang belum pernah naik gunung pasti dia pengen naik gunung lagi rata-rata. Tapi ada temen gue kerja di mana dia mager malas segala macam tapi ketika dia kan ada rasanya sedikit bukan naik gunung kan coba mungkin dia gunung apa ya kita sekarang naik gunung. Gue sih nggak tahu ya karena belum pernah nyobain ya. Cuman gue pernah ke daerah Curug dan treknya itu kurang lebih kayak trek gunung tapi lembab gitu. Dan itu memang seru sih, gue juga pengen soal lagi. Cuman itu gue dari atas Curug. Jadi ada di bawah kaki gunung Gede Pangrango itu ada namanya Curug Bohong. Itu ada lagi ada penting dan gue pernah ke situ. Ya lagi-lagi ceritanya kurang lebih sama sih. Cuman memang menarik sih. Ya lagi-lagi kan alam itu menyajikan berbagai macam keindahan yang kita sendiri bahkan nggak bisa tebak gimana kita menikmatinya atau gimana kita ngeliatnya gitu. Berarti lu setelah naik gunung itu pengen lagi kan naik gunung? Iya. Setelah Cikura lu naik apa? Setelah Cikura gue kalau nggak naik selamat itu banyak Selamat itu kan lebih jauh lagi kan, ya, dan lebih tinggi juga. Lebih jauh lagi dan dia tahu benar dan tinggi di Jawa. Gua Kayaknya sih sangat tinggi di Jawa ya. Cuman yang namanya selamat ya pas selamat. Karena ada yang naik baru kemarin tuh yang naik hilang di gunung dan dia akhirnya selamat walaupun dia 3 hari. Oh iya gue tahu tuh yang lain. Satu cewek lagi. Ya dan di gunung selamat itu gua baik sebenarnya setiap gunung itu gua banyak kejadian setiap gunung. Cuman ya gua mungkin cerita sedikit aja pas di gunung ya. Di gunung selamat itu
ketika gue naik itu gue nggak lama sampai puncak. Ada teman-teman sekarang ada ketika di puncak cuma sebentar. Gue waktu itu bukan pakai tour guide tapi temen gue ada pengalaman gitu. Gue naik gitu ketika sampai puncak itu ada kayak putusan dari mana? itu dia kan Kawah. iya dia ada kawah tuh kawah dan itu meletus dan asapnya itu beracun dan gue dibilangin sama yang orang situ karena gue bareng sama orang situ kan ada temen gue dia punya saudara orang situ dia udah sana situ dia bilang hindari ini asap bakal ke arah mana. Nah, kita lawan arah untuk turun atau untuk berjalan kita lawan arah karena ketika lu ngirim asap beracun itu ya maaf lu bisa selamat karena ya bahaya ya lu harus terima resiko bahaya itu lu harus terima. Berarti menegakkan gitu ya. Iya. Dapat hal-hal Dan temen gue pun sempet jatuh, maksudnya sempet mau jatuh tapi gue masih terselamatkan. Ada temen gue satu pada teriak lah gitu lah gue tuh kabut udah kabut udah gelap lah bener-bener lu udah sebelum lu mau turun gak kelihatan bener-bener udah ketutup apa kawah itu udah lah udah ketutup dan ada orang yang memang gue sudah di pos itu dan dia maksain untuk naik gue lupa ingat itu cewek atau apa dia maksain naik dan ketika gue turun nyampe pos terus si orang itu udah dibilang udah terima bang mas jangan naik itu atau gunung udah dalam kondisi udah waspada dalam kondisi waspada jangan apa kayaknya gue nggak tahu tuh pendaki bola apa dia maksain buat naik padahal itu cewek setahu gue lagi sakit pas gue ngecamp tapi maksain dan pas gue turun nggak lama gue turun itu dia ditanduk turunan gue nggak tahu lah ya entah itu perempuan selamat atau enggak gue nggak tahu karena pas naik pun dia udah dalam kondisi masuk di dalam kondisi nah itu bahaya. Nah yang nanti itu siapa? Ada apa yang nanti itu camping gue nggak tahu ya gue nggak tahu di sana ada yang jagain atau gimana ada apa gue nggak tahu di kota tek dan gue nggak tahu apa mereka belajar untuk nanti itu cuma setahu gue pas gue di pos itu seingat gue itu dia turun tadi gue nggak tahu itu selamat apa enggak itu orang. Jadi kita nggak boleh maksain lah kalau iya lu ya namanya harus tahu kondisi ya lu di gunung itu lu solidaritas itu lu harus menjaga banget. Oke lu kan selamat nih setelah selamat lu mana lagi? Selamat gue pulang lu tahun berapa sih? Maksudnya ya karena berangkat juga ya gue sedikit penumpang juga gue suka gue masuk tuh kan jaraknya itu biasanya itu jarak setengah tahun ya mungkin dari 1-2 kali naik karena kan biayanya udah juga. Nah lu tuh dalam naik gunung itu setelah lu naik Cikure kan lu ngalamin gimana pahit manisnya naik gunung kan. Nah setelahnya lu naik gunung itu kayak lu ngerasain gak sih kayak dehidrasi atau lu lapar dan segala macam? Itu pasti. Nah itu lu ngatasinnya gimana itu? Biasanya gue nggak tahu kaki lain biasa kita itu udah persiapan itu lu harus minum gue nggak tahu itu apa nggak tahu itu disebut pelit apa ya kan lu minum air itu tutupan air tau kan nah lu bikin gitu biasanya kalau gue diajak sama saudara gue gitu coba lu minum dia terlalu banyak dikit aja gue nggak tahu dia pelit atau apa gue nggak tahu ya gue ikutin itu emang buat menjaga kondisi badan juga biar jadi gas ya kata kering sama lu biasa itu coki-coki lu ngisi coki-coki sama coklat ya sama madu biasanya tuh biar gimana lu nggak kering sambil lu juga jaga ada yang ya macam-macam orang ada dulu yang permen ada coki-coki buat menjaga itu kan bawa barang banyak itu bawa makanan segala macam berat nggak sih ke atas itu? Berat, cuman kan kita biasa itu kalau untuk yang udah biasa ya nggak usah bawa tas banyak banget biasanya dalam satu tas itu udah persiapan untuk 3 orang jadi lu ganti-gantian nih masa nggak semuanya harus diwajibin bawa tas ya biasanya kan kalau pendaki kan ada bawa tas semua nih ya cuman
beratnya itu dibeda-bedain. Ini khusus makanan, khusus ini khusus ini khusus ini. Jadi ketika lo mau naik, lu bergantian, masa bergantian. Nih, gue gantian nih. Gue yang lu udah capek kan, udah gue pakai yang berat, lu pakai yang enteng gitu loh. Maksudnya lu sama-sama saling menjadi stabil. Terus di saat hal-hal kayak gitu kan, kalau begitu kan jatuhnya lu rame-rame ya. Nah, lu sebenarnya ada nggak sih buat naik sendiri gitu, atau pernah lu naik sendiri? Wah, belum pernah gue. Tapi gue pernah ngeliat orang naik sendiri. Ada tuh. Pernah gue sampai tanya, gue bilang, "Bang, naik sama siapa?" Gue kalau nggak salah temennya orang larangan ada gendut gue. "Bang, naik sama siapa?" Gue bilang, "Sendiri bang." Gue kaget, maksudnya gue kaget. Gila orang dari apaan itu gue naik sendiri, maksudnya. Wah, itu orang ya gue pendapat gue kayak pusing gue bilang, masa ada pusing ya entah kehidupan dia apa dia pengen tenang ya kan. Terus Ya gue bilang aja, "Bang, lu naik sendiri?" Gue bilang, "Lu bener bang naik sendiri?" "Ya bang, gue naik sendiri." Gue bilang, cuman emang orang asik, maksudnya mungkin orang itu udah pengalaman banget. udah suka gunung kali. Iya, udah suka gunung, saking sukanya. Ada beberapa orang yang saking sukanya dia naik sendiri. Gue kalau nggak salah, gue pernah lihat channelnya Kembara Biru. Itu dia, gue nggak tahu ya, cuman dia ngabadikan momen naik gunung sendiri, dan gue bisa lihat channelnya masih ada. Itu juga beberapa tahun yang lalu. Itu keren sih kalau gue lihat ya. Dia tuh naik gunung sendiri tapi dia juga konten di situ sendiri. Itu keren sih. Memang ada mungkin orang kayak gitu. Berarti ini kalau naik gunung tuh nggak bisa sendiri. Kalau gue pribadi ya, gue belum bisa sendiri. Gue belum bisa karena pengalaman gue beberapa kali naik gunung gitu ya. Menurut gue sendiri Repot juga sih. pertama repot, kedua gabut banget ya kan, maksudnya. Kita kenapa-napa kan nggak ada tahu juga. Iya, Itu ya. yang gue bilang, lu kalau belum pengalaman banget, lu jangan coba-coba sendiri. Dan lu lu walaupun misalnya bertiga, gue nih pernah bertiga awalan gitu ya, karena mungkin awalan aja gitu ya. Lu bertiga nggak tahu apa-apa dan lu naik, itu resikonya gede banget. Dan lu jangan pernah coba-coba, maksudnya karena di gunung itu kita nggak tahu kita bakal kejadian apa, terjadi kayak gimana. Yang minimal lu harus ada yang satu orang ada yang paham naik gunung, atau lu ngeliat anak-anak sekali. Kalau lu bener-bener pengen sendiri, lu udah pengalaman, udah nggak apa-apa. Gue nggak, maksudnya kalau lu sendiri pun bener-bener lu harus pengalaman. Jangan lu coba-coba aku pengen naik gunung sendiri, karena resikonya gede banget sih. Bener sih, namanya gunung kita nggak tahu banyak ada. Nah, lu pernah nemuin hal gaib ya? Karena kan kalau orang awam biasanya bilang kan gunung itu banyak yang gaib banyak. Lu pernah nemuin ya? Kalau gue ya, iya, kita kan biasanya kalau naik gunung ya, mungkin pendaki lain juga ya sama teman. Ketika kita nemuin hal gaib di atas, kita nggak boleh cerita sampai kita turun ke bawah. Benar-benar nggak boleh cerita. Karena apa? Mungkin nanti ketika lu di atas cerita nih, itu biasanya nih ya, bakal ada aneh. Cuman kan kalau si Jawin kan nggak tahu itu. Nah, dia tuh si Jawin itu menentang banget sama kegaiban. Percaya itu kalau si Jawin, dia benar-benar menantang banget. Gua nggak tahu itu. Maksudnya ilmu dia mungkin yang lebih better lah. Ilmu dia, maksudnya dari segi pengalaman. Ya kalau menurut dia ya, menurut si Jawin kan Dependent sih. ya, menurut si Jawin dia percaya adanya itu, masa adanya jin segala macam ya kan. Cuman dia lebih ke itu bukan kendala itu karena diri sendiri, Sugesti kita ya, sugesti. Cuman kalau gua pribadi, gua pernah dengar bisikan-bisikan gitu. Bahkan gua pernah dituduh selamat apa iya ya aneh banget. Maksudnya gua pernah dituduh selamat ya. Bahkan itu katanya pos itu ada kayak namanya mitos lah ya, kayak mitos atau kita ya, ada namanya pos, dan itu nggak boleh ada pendaki di situ, di tenda camp. Dan gue di tenda sama temen-temen gue di situ karena sakit, gue kecapean dan ya udah sakit udah mentak ya kan. Udah akhirnya gue di tenda di situ, ya gue walau ya kan, udah gue bismillah aja ya kan, hati gue segala macem selamat kalau masalah hati gue segala macem, gue bersihin segala macem, gue istighfar segala macem ya kan. Udah kita
pos itu yang namanya kalau dibilang tuh namanya pasar setan. Kalau gue tahu kita pasar setan. Nah, gue di pos di situ, gue entah itu di bawahnya atau apa ya, tahu, tapi setahu gue itu gue pas di situ tuh pasar setan kalau nggak salah. Tapi nggak ada terjadi apa. Gue kalau gue pribadi ya, gue cenderung gue ketika di bawah. Gue pas udah nyampe penginapan rumah temen gue. Berapa orang itu pas kejadian? Gue kebanyakan sih gue lupa, kayak sekitar 8 orang atau 10 orang. Apa yang alami? Kalau gue denger kayak rame banget. Kalau gue cuman segerombolan gue doang nih, masih 10 orang gitu ya. Cuman gue denger rame banget. Terus gue denger suara hewan, masa suara hewan, harimau segala macam. Gue emang udah dimati dari bawah. Maksud, ya ketika lu nemuin sesuatu lu jangan cerita. Maksudnya lu cerita nanti aja di bawah, dan ketika di bawah itu banyak juga yang cerita. Maksudnya banyak juga pengalamannya ya. Mungkin itu suara gempa kali, gempa dari desa. Itu wow, Nggak tahu lah. cuman mungkin juga semua juga apa gimana. Cuman gue dengar suara apa terus ada suara apa yang harimau. Gue juga suara suara gue udah merasa ini ya kan, gue nggak dengar diri gue juga di gunung ya kan, karena gue boleh sembarangan ya kan. Dan gue udah pas aja, masuk bilang aja gue tuh di sini cuma buat naik motor ya kan, mau tenang ada MP sekalipun mau ganggu gue ya kan. Udah gue merasa udah kita bareng-bareng dulu ke gue sih. Sih pengalamannya menarik sih buat gue, karena gue belum pernah nyoba naik gunung tuh kayak gimana rasanya. Terus buat lo sendiri, arti naik gunung tuh apa sih buat lo? Kalau gue ya, arti naik gunung itu menurut gue tenang sih. Udah itu bang. Tenang, pokoknya Tenang. Walaupun hal capek, budget gitu kan, budget gue harus punya. Terus gue harus dapat naik segala macam. Cuman lu punya tenang. Gue pernah naik gunung dalam keadaan stres parah. terus Waktu itu kalau nggak salah waktu nikah tuh stres parah ya kan. Gue bener stres parah, akhirnya gue cabut gitu. Tapi yang temen gue tetap nggak sendiri ya kan. Gue stres parah dan ketika di gunung gue lepas tuh. Maksudnya gue nggak teriak ya kan, maksudnya teriak parah di gunung. Cuma gue kayaknya pas banget gitu, dia angkat beban gue. Dan sampai sekarang gue ketika gue stres, gue udah juga buat nih ya kan sama kehidupan kan, bukan kayak masa kehidupan kan di Jakarta gimana, gue udah juga buat capek banget kayaknya. Masalahnya jangan jadi manusia. Gue itulah kehidupan. gue pengen tenang aja baca ketika di gunung. Gue merasa tenang dan gue ini alam semesta. Gue kecil banget masalah gue sebenarnya, kalau dibandingin sama alam semesta itu, masalah gue kecil banget. Makanya bersyukur banget lu ketika di gunung tuh malah bersyukur tuh. Ya udah bisa naik kan, udah banyak memandang sebegini luas. Apa sih artinya kita ya, apa sih artinya manusia ya kan? Kalau ketika kita melihat ini kecil banget hidupnya dibandingin kita, harusnya kita udah bersyukur. Oke. Nah ini terakhir pertanyaan buat lo. Kalau seandainya untuk kebelet berak atau kencing, itu gimana sih? Ini orang-orang ya pertanyaan sedih ya, cuman kan nggak terlalu orang tahu gitu. Lu pernah nggak berak atau kencing? Itu ya, gua di Cikuray itu di puncak, itu kan masih puncak loh, gue nih perokok yang gue merokok kopi dah, betul nggak sambil gue hai men. Gue teman gue nih gue bawa apa ini kata gue, bawa apa ini, bawa apa ya cok, bawa apa ya, langsung gue anjing, gue bilang tai gue ternyata ya. Gue kalau gue pribadi gue nggak pernah berak. Kalau kencing mah ya pernah, cuma kan kencing apa ya amit-amit gitu lah ya kan. Tapi kalau berak, kalau gue kan tahu orang-orang berak, bukan dia kan udah tahu orang-orang berak ternyata nyali dan dengan tisu udah cebok gitu ya. Lu
tapi gue dari dulu, cuma yang gue heran ketika gue di Cikurang, tapi gue tahu itu gak digali. Tapi gue ini orang astaga, sampai ada kan tuh di pos-pos Instagram tuh gue lihat yang apa, yang ranger Gunung Gede, yang dia kan biasa kan setiap tahun atau setiap tahun kan, pas berapa tahun sekali atau setiap tahun ya, dia kan biasanya ranger-ranger itu ngebersihin gunung. Banyak temuan tai, sampai ada di Instagram terus dia bilang, anjing tai, dia bilang gitu. Jadi buat yang naik gunung kalau berat tolong dikubur, jangan sembarangan lagi. Iya, itu kalau masalah kalau berat ya gue ya dikubur. Terus sama satu lagi pesan gue, kita mau beli gunung tolong bawa sampah lo, karena banyak yang gue temuin ya gue nggak bersih itu ya maksudnya ya, tapi banyak yang gue temuin itu sampah banyak banget gunung. Lu jangan jadi yuk, lu udah jadi sampah nih di Jakarta, jangan jadi sampah di gunung. Mau enggak, gunung itu udah alam ya, maksudnya udah alam. Ya itulah, ada orang sekarang kan pengen ikut tren atau pengen FOMO. Iya, maksudnya ya apa, alam yang dikotorin ya. Gua alam dibersih, maksudnya dikotorin. Kalau gua tenang dan pengen bahagia, tolong bawa sampah lu ke apa, dari bawah ke atas, bawah ke bawah. Itu gue yang butuh rokok aja bayar banget, gila itu rokok itu sampai ada tulisan itu di administrasi itu ada tuh bisa plastik berapa tahun apa untuk berapa tahun Kan sampah-sampah itu terurai kan. iya itu tolong lah dibawa apa gadget yang sekarang nih dulu atau entah itu gadget atau apa ya kan atau yang itu sembarangan banget, cuma mau buat foto-foto, cuma mau buat pamer-pamer. Ya gue sih gak nyalahin itu ya, cuma dia tolong minimal banget tuh bawa sampah lu. Udah itu aja. Cakep. Aku punya satu pertanyaan lagi sih. Ini mungkin terakhir kali ini kali. Lu pengen nggak naik gunung? Gue pengen, jelas. Setelah itu kan gue bilang, ada temen gue yang ngajakin terus naik gunung, cuma gue belum bisa. Sorry nih, gue belum bisa. Kapan? Gue gak bisa tentuin, jujur gue nggak bisa ketika gue udah punya keluarga, gue udah punya anak, gue udah punya ya keluarga kecil lah, gue udah punya keluarga kecil, jujur susah. Dan buat biaya pun gue harus prepare yang aja ya. Cuman suatu saat gue pasti naik gunung, dan gue di hati kecil gue nih dari sebelum gue nikah, gue pengen buat ngajak anak gue. Oke, mantap. Pokoknya itu cerita Bang Ari soal naik gunung. Seru sih menurut gue naik gunung. Cuman ya lu harus perhatikan aspek-aspek ketika lu naik gunung, apa yang perlu lu bawa, apa yang perlu lu prepare. Jangan sampai asal-asalan, jatuhnya nanti malah ya lu repot sendiri atau temen ngerepotin temen. Ini menarik. Oke. Satu lagi nih, apa? Ya. Gue cuma pesan juga. Sekarang banyak nih yang di gunung yang hilang lah. Terus juga banyak yang meninggal segala macam. Tolonglah ketika naik gunung itu bukan tempat sembarangan. Maksudnya bukan tempat sembarangan itu. Lu boleh senang-senang di sana, cuman jaga diri lu. Maksudnya ketika lu naik bareng-bareng pun ada banyak kejadian juga. Ketika lu naik bareng-bareng pun lu bareng-bareng. Jangan sampai lu tinggal di tempat ini, kasihan. Dia agak harus mikir, lu udah bareng-bareng nih sama-sama. Lu udah turun bareng-bareng. Tolong apa ego lu pun berlaku. Maksudnya lu harus apa punya solidaritas yang tinggi. Karena apa? Lu naik gunung buat tenang kan, maksudnya buat enak kan, maksudnya jangan sampai ada keluarga yang nangis ketika pulang, atau anaknya meninggal, terus ada juga yang ketinggalan kan, terus tinggal tempatnya. Ya lu kudu sama-sama. Ketika lu naik puncak pun, misalnya temen lu yang sakit, lu jangan berpaksa naik puncak, udah lu stay aja di situ. Kalau temen lu di situ pun lu bakal happy, lu pulang bakal ada cerita. Enggak banyak nih orang yang pengen naik gunung, pokoknya gue pengen puncak, gue pengen dapetin view
sunrise ya kan di sana dapetin di atas awan. Tapi temen lagi sakit nih. Egois tuh. Iya itu istilah temen lagi sakit. Terus lu maksain buat itu ya udah lu tahan dulu ego lu, mungkin di gunung selanjutnya lu bakal dapetin hal itu. Tapi tolong menjaga benar-benar temen lu itu benar-benar yang gue pesanin banget karena sekarang ini banyak orang yang meninggal, banyak orang yang hilang di gunung segala macam itu karena prepare dari diri lu sendiri belum ada. Gitu sih Pak. Jadi kalau lu naik gunung tuh minimal ego lu sampingin dulu. Jadi lu harus bisa solid, jangan sampai ya egois lu tuh timbul karena kasihan orang nanti hilang atau ntar meninggal amit-amit juga. Ya itu aja sih cerita dari Bang Ari untuk episode gunung ini. Menarik sih, menarik. Ntar gua coba lagi. Oke, kalau itu kita mungkin udah sampai dulu cerita-ceritanya. Walaupun sebenarnya banyak sih hal yang bisa kita obrolin di gunung ini, cuman kan karena waktunya sudah terbatas ya kan. Jadi itu aja, kita bakal cerita-cerita lagi kok dengan tema-tema yang lainnya. Mungkin kita bisa berbagi pengalaman buat kalian. Jadi tunggu cerita selanjutnya ya. Baik.